Kembali lagi di FX Empire Sejagat. Hari ini kita akan membahas perbandingan broker dari sisi slippage saja dulu ya. Jadi slippage itu bagaimana terjadinya lonjakan harga yang signifikan dalam waktu yang sangat singkat ya. Nah, kita perbandingkan dulu ini salah satu broker. Kita lihat di sini kelihatan ekornya ya. Panjang sekali, itu sudah barang pasti. Kalau kita pasang stop loss kita sudah kena itu. Ini di tanggal 14 ini 14 November 2023. Ini kita lihat tanggalnya bisa dilihat. Kalau seandainya kita dengan ekor seperti ini lalu kita pasang stop loss di sini, sudah pasti kita bakalan kena amal lagi ini good. Seperti yang kita ketahui semua, perbandingan harga yang signifikan ya, sudah barang pasti kita kena akan merugi di situ. Ini mungkin bagi sebagian teman-teman semua pernah menggunakannya ya, dan juga terkenal di Indonesia ya broker ini ya. Dan ini semua pengalaman pribadi saya sendiri, bukan dari pengalaman yang lain, bukan sekadar saya ngajak ke broker tertentu, tapi saya mau membagikan kenapa saya meninggalkan broker-broker ini. Ini baru sekali recently ya, ini broker di saat CPI perintah CPI tanggal 14 November. Lalu kembali ke broker selanjutnya, dan ini sama juga, memang lebih mendingan dari yang sebelumnya, tapi ekornya melebihi support yang ada. Ini slippage juga nih, lonjakan harganya tinggi lalu kembali track yang sebenarnya. Jika teman-teman memang basisnya technical analis, maka sebenarnya ini harusnya stop loss berjarak di bawah dari support yang terakhir ya, atau area demand yang terakhir seperti itu. Nah, ini juga kalau pasang stop lossnya tipis, yang ingin untuk menjaga MM-nya sebaik mungkin ya kena juga. Dan ini terkenal juga ini di Indonesia ya. Sampai diundang di channel podcast terkenal juga ya. Ini saat CPI tanggal yang sama juga ini saat CPI juga sama. Nah, kita selanjutnya, nah ini tak ada ekor sama sekali di berita CPI. Bayangkan di berita CPI luar biasa wajahnya, tapi ekornya sama sekali tidak ada. Ini semua dari MT5 ya, MT4 dan MT5 ini ya. Stop loss mau tipis kayak mana juga nggak bakalan nentu. Ini makanya saya pikir kalau teman-teman ingin yang mau cepat, mau spreadnya rendah, mungkin banyak pilihannya. Tapi kalau bisa trade-nya tak stabil, sama saja bohong. Mau yang komisinya tak ada, mau yang spreadnya rendah, tapi kalau gagal sama aja bohong. Dan inilah broker yang saat ini saya pakai. Ini nomor 3 ya menurut WikiFX ya di dunia. Nanti kita akan kaji lebih mendalam lagi. Dan ini tidak ada ekornya sekali. Ya, ini tidak ada ekornya sama sekali. Dan kita ini tanpa wikersu ya, tanpa ekor ya. Dan kita mencapai target profit yang kita inginkan. Itu. Seperti lihat teman-teman ya. Dan ini kita buka di WikiFX, bisa dibuka di yang lain. Ini perbandingan ya, jadi perbandingan. Ini di XM ya, bagaimana tingkat nilainya dibandingkan yang lainnya ya, dibandingkan yang lain. Broker yang tadi kita jadikan perbandingan. Dan ini saya tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya, tapi saya lebih mana yang saya ingin stabil, lebih sustain. Nah, ini dia bisa perbandingkan dari segi legalitasnya lebih banyak mana. Kita scroll lagi ke bawah ya, kecepatan transaksi itu juga butuh ya di salah satu broker itu. Kalau misalnya kita buka dan itu delaynya sangat lama, terutama lagi berita ya, lagi news high impact, itu luar biasa sekali itu lambatnya. Itu saya akan perhatikan ya. Bisa dibuka di WikiFX langsung ya untuk perbandingan broker ini ya. Itu.
bisa diperhatikan. Oh, jumlah aset juga cukup banyak ya di XM ini sendiri daripada broker yang lainnya. Itu luar biasa banyak, sampai komoditas untuk pangan pun ada, seperti gantung ya. Ini secara spesifiknya nilainya adalah triple A dengan 9 dari 10. Lalu di situ ada detail ini juga ya, untuk legalitasnya dari mana, nanti bisa diperdalam silahkan. Lalu kita bisa lihat di sini ada nilai pur ya, biasa mengenai teknis, ada yang bagus, ada yang tidak, tapi overall ini kan secara yang garis besarnya dan rata-rata triple A ya. Ada juga adalah 3 nomor 3 dari 127 broker yang ada. Kemarin terakhir saya lihat nomor 5 dan ini meningkat terus ya. Lalu ada kelebihan yang unik ya. Di sini bonusnya itu bisa 100% bisa di trade ya, bisa diperdagangkan. Dan kalau di broker lainnya saat saldo kita itu melebihi equity kita, maksud saya floating minus ya, melebihi saldo kita ya, itu bisa langsung di force close atau margin call. Jadi seperti bonus ini tidak ada fungsinya. Tapi kalau di broker XM ini baru sekali saya paham ini, baru ngerti saya. Jadi seandainya katakan saldo kita itu ada $160 ya, $160, lalu floating kita ternyata minus 170. Ini kan sering terjadi saat retrace itu melebihi dari ekspektasi kita gitu ya. Dan dengan bonus kita, katakan kita mengambil bonus 50%, berarti kita punya bonus ada $80 begitu ya, $80. Nah, ini tidak bakalan force close ini. Kenapa? Karena kita masih berarti ada $70 secara equity kita, secara sisa saldo kita yang sedang floating. Jadi tidak MC. Jadi ternyata kembali lagi ke track selanjutnya dan kita making profit di situ. Disitulah kelebihan daripada broker yang saat ini saya gunakan. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.